Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Amanda Putri Amelia dari Universitas Uinsi Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Seperti biasa teman-teman, saya akan melanjutkan salah satu tugas matkul saya, yaitu Psikologi Perkembangan, yang mana saya akan presentasikan salah satu judul dari matkul Psikologi Perkembangan, yaitu Perkembangan Fisik. Baik teman-teman, mungkin kita langsung saja lanjut ya teman-teman. Kita akan mulai dari apa sih itu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan proses perubahan terjadi pada tubuh manusia sejak ia lahir hingga ia dewasa. Proses ini mencakup perubahan pada otak, tubuh, keterampilan motorik, dan kematangan seksual. Kita lanjut kepada seberapa penting sih kita memahami perkembangan fisik. Memahami perkembangan fisik sangatlah penting teman-teman, karena memberikan kita suatu pengetahuan yang berharga tentang bagaimana tubuh manusia berkembang dan bagaimana kita dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Ada beberapa alasan teman-teman yang mengharuskan kita memahami perkembangan fisik. Yang pertama, dengan kita memahami perkembangan fisik itu akan membantu kita untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang perkembangan manusia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengasuhan pendidikan. Yang keempat, membangun kesadaran diri. Yang kelima, mempromosikan kesetaraan antara tiap individu. Secara singkatnya teman-teman, memahami perkembangan fisik sangatlah penting untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup kita. Agar pengetahuan ini membantu kita untuk memahami diri sendiri teman-teman, orang lain, dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Baik teman-teman, kita lanjut pada fase-fase perkembangan fisik. Yang pertama adalah masa prenatal, yaitu konsepsi atau kelahiran. Pada fase ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, di mana janin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Yang kedua, selain pertumbuhan yang cepat, juga terjadi perkembangan organ. Seperti semua organ utama berkembang selama masa ini. Perkembangan otak mulai berkembang dan membentuk koneksi saraf. Setelah itu kelahiran, bayi lahir dengan kemampuan fisik dan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah fase bayi, yang mana fase bayi ini 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini terjadi suatu pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada otak dan kepala. Perkembangan motorik, bayi belajar mengendalikan, belajar untuk mengendalikan otot-ototnya, mulai dari mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, hingga berjalan. Selain perkembangan motorik, juga terjadi perkembangan sensorik. Perkembangan sensorik yaitu bayi mengembangkan kemampuan sensorik mereka, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman. Selain perkembangan motorik dan sensorik, juga ada perkembangan bahasa teman-teman, yang mana bayi mulai memahami dan berbicara kata-kata pertama. Selanjutnya adalah fase kanak-kanak, yaitu terjadi pada umur 2 sampai 11 tahun. Di mana pertumbuhan pada masa kanak-kanak ini stabil teman-teman. Pertumbuhan yang lebih lambat namun stabil dibandingkan dengan masa bayi. Yang kedua adalah perkembangan motoriknya juga. Anak-anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus yang lebih kompleks, seperti berlari, berlompat, menari, menggambar, menulis, dan bermain musik. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitifnya. Anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Perkembangan sosial, anak-anak pada fase kanak-kanak akan mengalami perkembangan sosial, yaitu di mana anak-anak belajar berinteraksi dengan orang-orang lain dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Yang fase keempat adalah fase remaja, yaitu pada umur
11 sampai 18. Pada fase ini remaja mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan, termasuk meningkatan tinggi badan dan berat badan. Juga terjadi kematangan seksual, di mana remaja mengalami perubahan fisik dan hormon yang menyebabkan mereka mencapai kematangan seksual. Perkembangan kognitif, remaja mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, merencanakan masa depan, dan membentuk identitas diri. Perkembangan sosial, remaja mencari jati diri, di mana pada masa ini seorang remaja mulai mencari jati dirinya, membangun hubungan dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya yaitu fase dewasa muda. Ini sekitar umur 18 sampai 40, di mana pertumbuhan di sini juga stabil, pertumbuhan fisik mencapai puncak dan kemudian melambat. Kematangan fisik, individu mencapai puncak kebugaran fisik dan kemampuan reproduksi. Perkembangan karir dan hubungan, individu fokus pada karir, di mana pada fase ini seorang individu fokus pada karirnya, hubungan, dan membangun kehidupan mereka sendiri. Yang keenam adalah masa dewasa menengah, yaitu umur 40 sampai 65 tahun. Di mana pada fase ini terjadi penurunan fisik ya teman-teman, mulai terjadi penurunan fisik seperti penurunan massa otot, kepadatan tulang, dan fungsi organ. Terjadi juga perubahan hormon, wanita mengalami menopause, sementara pria mengalami penurunan kadar testosteron. Selanjutnya yaitu perkembangan karirnya dan hubungan, di mana individu mungkin mencapai puncak karir dan fokus pada hubungan keluarga sosial. Kita lanjut pada fase selanjutnya, yaitu masa tua, yaitu terjadi pada umur 65 tahun ke atas. Nah, di mana fase ini yaitu teman-teman, penurunan fisik yang berkelanjutan. Penurunan fisik semakin terlihat nampak, termasuk penurunan mobilitas, kekuatan, dan ketajaman sensoriknya. Perubahan kesehatan, risiko penyakit kronis meningkat. Perkembangan sosial, individu mungkin fokus pada keluarga, teman, dan hobi. Perubahan fisik sepanjang masa hidup, tinggi badan meningkat secara signifikan selama masa kanak-kanak dan remaja, kemudian melambat dan akhirnya menurun pada masa tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik teman-teman. Jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, sangat beraneka ragam. Yang pertama adalah faktor genetik, faktor keturunan, yang mana gen yang kita warisi dari orang tua kita akan menentukan potensi tinggi badan, bentuk tubuh, warna kulit, dan ciri-ciri fisik lainnya. Kelainan genetik, beberapa kelainan genetik dapat mempengaruhi perkembangan fisik seperti sindrom Down. Yang kedua adalah faktor lingkungan teman-teman. Faktor lingkungan seperti nutrisi, asupan makan yang seimbang dan bergizi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal teman-teman. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kita menjadi kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik secara teratur membantu membangun otot, tulang, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidur yang cukup sangat penting teman-teman untuk proses pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Kondisi lingkungan, polusi udara, air yang tercemar, dan paparan bahaya bahan kimia dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik. Kondisi sosial, ekonomi, kemiskinan akses, terbatas pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat menghambat perkembangan fisik teman-teman. Yang ketiga adalah faktor hormon ya teman-teman, dimana faktor hormon ini berperan penting dalam pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lainnya. Kekurangan hormon pertumbuhan dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat. Hormon seks seperti estrogen dan testosteron berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara pada wanita dan pertumbuhan rambut pada wajah pria. Yang keempat adalah faktor psikologi, stres. Misalnya teman-teman, stres kronis dapat memicu pelepasan hormon
kortisol yang dapat menghambat pertumbuhan. Kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi pola makan, tidur, aktivitas fisik, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan fisik. Faktor kesehatan teman-teman, selanjutnya adalah faktor kesehatan seperti misalnya penyakit atau cedera gitu kan teman-teman ya. Dan ada lagi faktor-faktor lainnya teman-teman, yaitu seperti misalnya faktor usia. Perkembangan fisik terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh usia ya teman-teman. Ya, selain faktor usia juga jenis kelamin, perbedaan hormon dan genetik antara pria dan wanita dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan fisik teman-teman. Jadi penting untuk diingat teman-teman bahwa faktor-faktor ini saling berinteraksi dan saling terkait, saling mempengaruhi satu sama lain teman-teman. Perkembangan fisik yang optimal merupakan hasil dari kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Teman-teman, dari penjelasan tadi ya teman-teman sudah kita jelaskan mengenai apa sih itu perkembangan fisik gitu kan, seberapa penting kita memahami perkembangan fisik, terus faktor-faktornya apa aja yang pengaruh perkembangan fisik gitu kan teman-teman. Jadi kita langsung oh iya juga tadi kita sudah membahas fase-fase perkembangan fisik gitu kan. Sekarang kita langsung ambil kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya adalah teman-teman, perkembangan fisik merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya. Nutrisi, penyakit, kualitas perawatan pun sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang tadi teman-teman, dan sehingga kita dapat memberikan kepada anak-anak lingkungan yang mendukung untuk mencapai potensi perkembangan atau pertumbuhan mereka. Jadi dari penjelasan saya tadi bagaimana tubuh manusia tumbuh dan berubah dari bayi hingga remaja. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, hormon, dan lingkungan ya teman-teman. Jadi teman-teman, secara garis besar ya teman-teman, penting kita untuk memahami perkembangan fisik teman-teman. Karena dengan kita memahami perkembangan fisik, jadi kita tuh tahu gimana sih biar kita dapat melakukan menciptakan perkembangan fisik yang optimal gitu kan. Sehingga teman-teman ketika kita sudah bisa melakukan perkembangan fisik yang optimal, dampaknya untuk generasi selanjutnya akan menciptakan generasi-generasi yang sangat luar biasa yang pastinya berkualitas ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan mengenai perkembangan fisik gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Amanda Putri Amelia pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.